Halo, Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam kondisi baik-baik di tengah pandemi COVID seperti sekarang ini. Dan puji Tuhan, hari ini adalah session pertama di mana kita akan bahas mengenai bisnis, tetapi gereja kita sudah memulai ibadah tengah minggu yang namanya adalah bertemu, yaitu berkat tengah minggu dengan tagline, walaupun tidak bertemu, tetapi tetap dapat ilmu gitu ya. Walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tapi kita tetap dapat ilmu. Nah, talk show mengenai bertemu akan ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah bisnis, yang kedua adalah parenting, yang ketiga adalah family. Nanti di tengah-tengah 3 minggu akan ada talk show setiap minggunya yang pasti akan memberkati Bapak Ibu semua. Dan hari ini adalah session pertama untuk kita bicara mengenai bisnis di tengah COVID-19. Dan saya percaya bahwa ada banyak perusahaan yang masih still grow, masih bagus, tetapi juga ada banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin sekarang lagi ada masalah dari revenue mereka, dari profit mereka, dari karyawan mereka, dan lain segala macam. Nah, hari ini di tengah fenomena seperti sekarang ini adalah sesi pertama kita akan bahas mengenai COVID, dan sebelum memulai mungkin kita boleh berdoa dulu ya, kita bersama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini, kalau kami boleh memulai acara talk show bertemu di dalam bisnis, dan kami percaya Tuhan memberikan hikmat pada kami. Ada sesuatu yang Tuhan taruh Tuhan dalam hidup kami untuk setiap perkataan dari narasumber, pembicara, dan lain segala macam dan lain sebagainya, supaya kami bisa mengerti firman-Mu, mengerti peluang apa yang akan kami ambil hari-hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya adalah Thomas Yahya. Saya adalah business owner dari IT Distribution Company untuk Indonesia Market. Dan saya tidak sendiri, hari ini saya ditemani oleh Pak Riko, Pak Mardanus, dan Pak Frans Sugiarta. Dan session pertama hari ini, kita akan bahas mengenai facing reality, atau adalah bagaimana kita menghadapi kenyataan, suka atau tidak suka, ini adalah kita harus hadapi. Mau atau tidak mau, peduli atau tidak peduli, ini adalah waktunya kita menghadapi kenyataan bahwa ada krisis di Indonesia, ada krisis global yang akan ada impact-nya bagi bisnis kita. Nah, kita setelah facing reality, kita menghadapi kenyataan ini, maka kita percaya, maka kita akan adjusting, kita akan changing, kita akan merubah dengan cepat strategi bisnis kita, dan lain segala macam, supaya kita bisa survive di masa krisis seperti sekarang ini. Bahkan, kita percaya bahwa waktu ada kasih karunia Allah turun dalam hidup kita, dan kita mengandalkan Tuhan, selalu Tuhan akan berikan peluang dalam hidup kita. Di tengah krisis, selalu ada peluang. Ya. Nah, ini yang kita akan bahas hari ini. Oke, nah sebelum kita memulai, saya akan minta satu persatu untuk say hello pada jemaat dan teman-teman semua. Pak Frans, mungkin dimulai dari Pak Frans. Apa kabar Pak Frans? Baik-baik, Shalom. Terima kasih untuk kesempatan. Saya Frans Sugiarta. Saya learning facilitator dari sebuah lembaga namanya United in Diversity, dan saya fokus dalam mendukung proses transformasi pemerintah, organisasi yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. So, saya dalam keadaan baik, puji Tuhan, dan juga sangat senang bisa berada dalam forum ini. Terima kasih. Thank you Pak Frans. Sekarang Pak Riko boleh memperkenalkan diri. Oke, shalom teman-teman semua. Shalom. Saya Riko Setiawan. Usaha yang saya geluti bidangnya adalah mengenai di perusahaan jasa yang bergerak. Biasa kita memfasilitasi untuk acara pameran-pameran ataupun acara untuk wedding yang banyak ada di Bali seperti itu, ataupun launching produk. Dan kami bergerak di equipment dalam bentuk tenda-tenda yang besar. Ya. Nah, dalam keadaan sekarang pun kita tahu bahwa segala event juga tidak begitu banyak, hampir tidak ada, karena memang tidak boleh orang untuk berkumpul. Tapi dalam keadaan ini pun kita tetap mengucap syukur, dan kami adalah dalam keadaan yang selalu baik, karena saya percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan selalu punya rencana yang baik buat kita. Amin. Dan saya percaya ke depan segala sesuatunya akan cepat berakhir dan kita akan kembali normal kembali. Amin. Amin. Thank you Pak Riko. Pak Mardanus boleh memperkenalkan diri. Shalom semuanya. Shalom. Saya Mardanus, saya bergerak di industri tax consultant dan manajemen consultant.
hari ini puji Tuhan keadaannya semua oke-oke dan baik-baik, semua karena kasih karunia Tuhan. Saya percaya semua keadaan kita hari ini memang tidak ada yang suka, tapi percayalah pasti kita akan segera bisa melalui dan melewatinya. Gitu kira-kira, Tom. Amin. Oke. Nah, saya akan masuk mulai dalam session bahwa kita, yang tadi saya sebutkan bahwa kita suka atau tidak suka, kita masuki area yang namanya krisis atau satu badai. Ini tidak pernah diprediksi sebelumnya. Bertahun-tahun kita hidup, kita tidak pernah ngalamin hal seperti ini. Tetapi ini adalah waktunya krisis itu terjadi dalam hidup kita untuk semua orang, bahkan untuk global. Kenapa sih Tuhan izinkan, gitu ya? Dan saya percaya waktu Tuhan izinkan kita menghadapi kenyataan ini, maka kita perlu membuat satu keputusan yang cepat. Karena ini bicara mengenai bisnis, maka kita akan bicara facing reality dalam bisnis kita masing-masing. Saya percaya kita tidak boleh komplain, kita tidak boleh mengeluh gitu ya, tetapi kita akan terus menghadapi, fokus in everything is possible yang ada di depan mata kita. Nah, mengenai facing reality atau menghadapi kenyataan seperti sekarang ini, saya langsung ke Pak Riko dulu ya. Pak Riko, bagaimana dengan kondisi Bapak hari ini? Bagaimana Bapak bisa menghadapi kenyataan yang terjadi di bisnis Bapak? Ya. Waktu saya mendengar virus ini, saya waktu itu ada di Solo waktu pelayanan di Boyolali. Sebelumnya memang di awal-awal itu sudah santer bahwa di Jakarta sudah mulai banyak orang yang terkena. Tetapi kok aneh cepat sekali sampai ke Solo waktu itu. Saya sekitar tanggal 15 kalau nggak salah, 15 Maret di sana. Akhirnya pelayanan kami yang harusnya pulang Senin, kita percepat, akhirnya Minggu kita pulang. Dan saya langsung ke kantor dan langsung buat satu rencana strategi gimana untuk menghadapi keadaan seperti ini. Saudara, kita memang tidak mungkin bisa sendiri untuk menghadapi seperti itu. Apalagi yang namanya pengusaha pasti punya anak buah, punya manajemen sendiri yang harus mereka hidupi ya. Akhirnya singkat cerita, kita juga tidak mau supaya anak-anak kita ada di Jakarta atau di kantor. Nah, akhirnya saya kumpulkan dan saya putusin supaya mereka pulang saja, dirumahkan saja. Kenapa? Karena selama kita mengalami krisis ini, ada beberapa customer yang menghubungi kita bahwa ada beberapa pekerjaan yang tadinya sudah oke, sudah siap, termasuk juga kita ada pekerjaan di kantor pajak, semua sudah ready untuk dipakai semua. Ada kerjaan juga di mall yang ada acara untuk kalau nggak salah untuk food fair segala hal, semua sudah ready semua, tetapi semua dibatalkan. Karena pemerintah melarang adanya perkumpulan orang-orang dalam jumlah yang banyak. Jadi dalam keadaan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saya langsung berbicara kepada anak buah, kita harus terbuka terhadap anak buah. Nggak boleh kita sendiri-sendiri, terus kita putuskan sendiri. Kita jelaskan keadaan kita seperti ini. Dan kita mau, bukan hanya perusahaan itu jalan buat kita sebagai pengusaha, tapi anak buah pun harus dijaga. Karena mereka adalah orang-orang yang pertama yang membuat kita bisa sukses ya. Jadi saya bicara mereka dengan satu janji bahwa yang penting dia harus hidup dalam setiap bulan. Akhirnya saya janjikan pokoknya dalam 3-4 bulan ke depan saya jamin bahwa kita akan tetap berikan penghasilan buat mereka. Walaupun mungkin tidak sebesar atau tidak full seperti biasanya. Yang penting kita punya dana dan kita harus kelola dengan baik sehingga mereka bisa hidup dan kita pun bisa hidup. Itu yang pertama saya lakukan. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus kelola keuangan kita dengan baik. Saya menghitung kekuatan cash flow saya, makanya keluarlah 3-4 bulan bahwa kita bisa menghidupi mereka. Nah, bagaimana dengan kita sendiri? Dengan kekaryawan kita sudah selesai. Dia mau tidak mau harus juga bisa menerima keadaan seperti ini. Jadi mereka harus belajar juga mencukupkan diri dengan keadaan keuangan yang mereka terima. Nah, demikian juga kita sebagai pengusaha. Kita pun, karena kalau saya pengusaha, saya ke rumah pun kita beri yang namanya sistem gaji. Bukan orang bukan dari rumah ambil berapa aja. Kita perusahaan semuanya profesional, jadi di rumah pun dapat gaji. Hal yang sama saya ceritakan pada keluarga, bahwa kita tidak akan menerima full seperti itu. Nah, bagaimana kita menghadapi keadaan seperti itu? Saya percaya ya bahwa setiap apapun yang kita terima, kalau kita bisa
belajar mengelola dengan baik, pasti semua bisa cukup. Kita harus ingat, waktu kita sebelum sukses pun kita pernah susah, betul nggak? Ya. Waktu kita pertama memulai usaha kita juga dari nol. Kemudian kita bisa sukses sekarang, bisa berhasil sekarang. Ketika kita berhasil sekarang, ternyata keadaan maksa kita untuk turun, downgrade mengenai pola ekonomi, pola hidup kita pun harus bisa belajar. Kenapa? Karena saya percaya semua itu ada di dalam rencananya Tuhan. Jadi dalam keadaan seperti ini, dalam COVID ini, saya terus terang exciting melihatnya. Kenapa? Pasti ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang akan diberitakan, yang akan diberikan kepada kita anak-anak. Yang penting kita belajar untuk bersyukur. Kalau kita harus turunkan pola ekonomi kita, pola kehidupan kita, ya kita turunkan. Kita bisa mengadaptasi, menyesuaikan kehidupan kita sesuai apa yang kita miliki sekarang. Begitu Pak Thomas. Thank you Pak Riko atas penjelasannya, luar biasa. Pak Mardanus gimana Pak kondisi hari ini? Wah, kalau kita jujur kaget juga ya. Maksudnya tidak pernah kita berpikir reality bisnis bisa seperti ini. Saya di tax consultant dan manajemen consultant, ada banyak klien-klien, ada dua sisi. Satu sisi sektor mereka hari ini dulunya seperti angin yang membawa mereka naik. Jadi seperti layang-layang langsung naik. Tapi ada juga bisnis-bisnis tertentu yang tiba-tiba terpuruk hari ini. Ada beberapa klien, misalnya di hotel, itu waktu banjir, kerusuhan, nggak pernah tutup sejak berdiri tahun 90-an. Tapi hari ini terpaksa tutup gara-gara COVID-19. Memang luar biasa. Tapi ada bisnis-bisnis tertentu seperti food frozen, lalu ada mereka memang alat-alat kesehatan yang dulunya tidak terlalu boom, hari ini mereka boom. Jadi saya lihat memang ini cukup mengagetkan, cukup ada sesuatu yang signifikan. Dan saya juga lihat waktu karena saya dari tax consultant juga, kantor pajak pun berubah. Jadi cukup signifikan. Tidak pernah kita bayangkan pelaporan, pengajuan e-fin, semuanya bisa pakai online. Karena orang pajak selalu face to face biasanya. Tapi sekarang betul-betul mereka tutup dan kabarnya mereka mesti tutup sampai tanggal 29 Mei dan semua harus lewat online. Jadi betul-betul hari ini kita diperhadapkan pada sesuatu yang baru yang belum pernah saya tahu, belum pernah saya pikir, bahkan dengan perencanaan ada satu proyek yang harusnya kemarin kita akan mulai pembangunan, terpaksa kita mesti undur karena kita nggak berpikir. Karena waktu Januari kita masih fine, kita masih meeting, tiba-tiba bulan Maret semua harus cancel. Nah, saya melihat memang ini perubahan yang sangat signifikan. Kira-kira begitu, Pak Thomas? Ya pasti terjadi seperti itu, Pak. Kita langsung ke Pak Frans. Gimana Pak Frans, menurut Pak Frans? Ya, terima kasih. Buat saya ngelihat situasi COVID ini, kalau dari kacamata spiritual adalah menjadi sebuah fenomena yang sangat menarik, sebab baru sekarang ternyata gospel itu jadi accessible ke seluruh dunia, karena seluruh gereja itu turn into online. Jadi ini adalah kembali lagi menyambung dari apa yang Pak Riko sampaikan, ada rencana Tuhan di balik ini, dan itu yang saya syukuri. Lalu kedua, saya juga melihat dari situasi COVID ini, kualitas relationship itu memiliki peluang untuk di-restore. Relationship tentunya kita kepada Tuhan, itu sudah pasti kita dituntun dan dibimbing oleh gembala kita untuk membangun mezbah. Relationship di dalam gereja yang utama yaitu keluarga, itu juga memiliki peluang untuk direstorasi kembali. Jadi kalau dari sisi spiritual itu menjadi hal yang sangat exciting seperti Pak Riko sampaikan. Secara bisnis memang ini adalah sebuah situasi yang sangat menantang ya. Jadi kalau saya ngelihatnya, kalau Anda dalam bisnis, coba Anda lihat industrinya. Industrinya kena nggak? Hit nggak? Kalau kayak misalkan hotel, restoran, kafe, itu event seperti Pak Riko adalah salah satu industri yang sangat hardly hit. Ya, pariwisata itu sangat kena banget industrinya. Ya, dan kita yakin bahwa COVID ini
adalah sebuah temporary case, ya, yang sangat-sangat bergantung momentumnya pada penemuan vaksinnya. Selama vaksin itu belum ketemu, trust level dari customer itu pasti masih rendah. Ya, jadi untuk businessman yang saya sampaikan adalah coba lihat industri Anda. Kalau industri Anda betul-betul hit, artinya strateginya seperti yang Pak Riko sudah sampaikan, prepare untuk 4 bulan, 5 bulan. Tiarap deh. Ya, istilahnya yuk kita trimming nih, ya, yang nggak penting ataupun yang nggak terlalu signifikan memang harus di-cut, termasuk lifestyle dari kita semua, ya. Selama itu nggak menyangkut life and death, do it, gitu. Ini adalah situasi yang kita harus hadapi saat ini. Namun kalau bicara sebelum COVID pun, kita sebenarnya sedang memasuki masa-masa yang sangat penuh disrupsi. Ya, sebelum ada COVID, trajektori dari bagaimana proses pergeseran secara ekonomi maupun secara society itu memang sudah dipenuhi dengan banyak disrupsi. Pak Gembala kita pun juga sudah menyampaikan dalam beberapa sesi khotbah beliau. Jadi izinkan saya sharing sedikit untuk dari perspektif karena ini bidang saya juga yang menyangkut penelitian dan juga proses analisa yang dilakukan. Jadi kalau saya boleh share ke teman-teman bahwa sebetulnya sejak ini masa-masa penuh disrupsi, ya, entering the age of disruptions, dan basically kita ini sudah beberapa kali melewati masa transisi secara struktur ekonomi maupun secara society, yaitu pergeseran dari hunting, ya, berburu, itu bergeser ke cocok tanam. Nah, dalam pergeseran dari berburu ke cocok tanam, itu manusia berkembang dalam pemahamannya mengenal sistem. Karena kalau berburu itu yang dibutuhkan adalah insting, kadang dapat buruan, kadang enggak, kadang makan, kadang enggak. Manusia berpikir bagaimana ya agar sepanjang tahun, sepanjang musim ada makanan untuk keluarga. Sehingga bergeserlah cara manusia, society, membangun ekonominya dari model berburu menjadi model cocok tanam, sehingga ada makanan di dalam rumah. Dan inilah lahir pemahaman sistem. Lalu dari cocok tanam, dia bergeser ke industrial, ya. Dan pergeseran dari agriculture ke industrial economy, itu yang lahir adalah berkembangnya applied science, terapan ilmu pengetahuan. Manusia bisa membangun mesin, bisa membuat alat-alat yang membantu memasifikasi produk-produk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lalu dari yang model industrial, dia bergeser ke information economy, ya. Dan pergeseran ini berkembang ilmu manajemen karena fokusnya adalah efisiensi dan efektivitas. Okay. Dari information economy, kita saat ini saya ngomong secara global trend, ya, secara global trend, bergeser lagi ke creative economy. Dari information economy ke creative economy, lahirlah perkembangan needs atau kebutuhan untuk melakukan collaborations dan partnership, ya. Nah, kita ini ada di sini. Sekarang kalau teman-teman lihat, itu saya dari creative economy yang selanjutnya belum nyambung karena sebetulnya lagi masa transisi. Nah, COVID ini sebetulnya mengakselerasi. Ya, seperti tadi Pak Mardhanus sampaikan, bahkan kantor pajak pun sekarang semua dipaksa untuk online. Begitupun juga
dalam industri saya bekerja, yaitu konsultasi dan juga capacity building. Semua proses kelas-kelas harus sekarang dipindahkan ke virtual. Nah, yang lahir setelah itu adalah kita bilangnya digital economy, ya, digital economy. Dan yang diperlukan di masa-masa sekarang ini untuk memasuki ke digital economy adalah kapabilitas dalam mengelola big data dan kemampuan untuk memakai teknologi, ya, teknologi baru. Kita kalau mau tetap relevan atau berfungsi sebagai bisnis di iklim digital economy, dua kompetensi ini yang perlu dibangun, big data dan teknologi. Kembali, COVID ini buat saya lihatnya, view-nya adalah sebagai trigger. Dia mengakselerasi percepatan hadirnya digital economy karena situasi yang kita hadapi saat ini. Nah, kalau ngomong mengenai digital economy, ini adalah teknologi-teknologi yang akan memberikan pengaruh besar ke depan, ya. Yang saya mulai dari yang pervasive computing, ya, ada yang sebelah kiri bawah. Pervasive computing itu bentuknya chip-chip, ya, benda yang tadinya pasif, kalau dikasih chip dia akan menjadi benda yang aktif memberikan data. Seperti contoh misalkan kalau Pak Riko punya aset kursi untuk event, kalau kursinya dikasih chip, Pak Riko nanti bisa punya data. Ini kursi ini movingnya dalam sebulan berapa kali, berapa sering ini didudukin sama orang, berapa rata-rata berat orang yang dudukin kursi ini, contoh, ya. Jadi yang tadinya pasif itu dikasih pervasive computing bisa menjadi agen aktif memberikan data point untuk si pengelola, ya. Jadi mau nggak mau ke depan kita memang diminta untuk menumbuhkan kapabilitas dalam mengelola big data. Lalu 3D printing, ya, printing 3 dimensi. Ini pun akan mendisrupsi proses produksi yang tadinya terkonsentrasi di pabrik-pabrik. Saat 3D printing itu menjadi barang yang bisa dibeli oleh semua keluarga, proses produksi itu akan terdistribusi ke rumah-rumah. Sehingga pabrik pun akan kehilangan perannya. Karena nggak perlu pabrik lagi, semua orang bisa ngeprint sendiri. Kayak COVID ini, banyak sekali teman-teman saya yang punya 3D printing itu creating Google Mask, semuanya itu dari desainnya aja. Tinggal beli desain, ngeprint sendiri. Oke. Terus bioteknologi dengan COVID juga balik lagi kayak tadi Bill Gates, kita ngomong Bill Gates ya segala macam, itu juga akan berkembang. Wireless mesh network, semuanya akan wireless, nggak perlu lagi pakai kabel-kabel, ya. Nanoteknologi, robotics tentunya, ya, machine learning. Kalau di MIT, universitas tempat saya juga banyak berinteraksi, mereka ngomongnya sudah bukan lagi artificial intelligence, mereka ngomongnya sudah extended intelligence, ya. Jadi udah ada 3 tahapan, dari artificial intelligence, lalu intelligence augmented, sekarang sudah ngomongnya extended intelligence. Artificial intelligence yang sekarang kalau Anda beli ke Topet misalkan, ya, kan beli barang, nah artificial intelligence membaca pola Anda, ya, itu artificial intelligence. Jadi masih interaksinya masih nggak langsung. Kalau intelligence augmented itu kayak Siri di telepon, ya, Siri, ada restoran Italia yang enak nggak? Atau Alexa, itu udah intelligence augmented. Tapi kalau extended intelligence itu sudah Android robot, ya, jadi langsung interaksinya. Nah, ini adalah variabel-variabel yang memberikan banyak sekali pengaruh disrupsi ke depan. Jadi sebelum COVID pun bisnis sedang berubah.
COVID mengakselerasi. Bagaimana pandangan ke depan? Lihatlah industrinya. Kalau industri Anda memang betul-betul industri yang hitnya frontal, tiarap dulu. Ya, nggak bisa diapa-apain. Ya. Namun kita tahu ada juga industri yang mendapatkan tanda kutip ya benefits dari situasi COVID. Seperti tadi Pak Mardas sudah bilang, teman-teman yang tadinya jualan hand sanitizer sekarang booming ya, karena demand-nya melonjak. Teman-teman yang seperti teman saya itu salah satu co-foundernya Kitabisa, wah repot dia karena semua orang menggalang dana lewat platform yang dia bikin ya. Jadi ada industri yang betul-betul hit hard ya, namun ada industri yang juga sebetulnya mendapatkan benefit. Dalam situasi pasti ada yang mendapatkan keuntungan. Ya. Namun kita tahu COVID, dan kita harapkan dan kita berdoa COVID ini sementara, temporary. Ya. Jadi bagaimana strateginya? Seperti yang Pak Riko sudah sampaikan, lihat cash flow, trim. Fat yang nggak perlu itu dibuang. Fokus kepada yang core-nya agar selama 3-4 bulan ke depan itu bisa melewati masa-masa ini gitu ya. Dan kita tahu bahwa nanti di digital economy komunikasi dan konektivitas itu akan semakin cepat, semakin lebih murah ya, affordable, dan ekonomi transaction semuanya juga cost-nya akan turun, production juga akan terpengaruhi, dan pemerintahan pun juga akan dipengaruhi. Demikian, Pak Thomas. Nah itu perubahan-perubahan yang memang harus kita hadapi. Jadi yang kedua adalah new normal. New normal ini sekarang makin populer di mana-mana gitu ya. Jadi ada normal yang baru dari sebelumnya kita normal tidak pernah masak misalnya. Sekarang saya harus bisa masak di rumah gitu ya. Dan anak-anak menjadi suka masakan saya seperti itu. Yang dulu saya selalu meeting di cafe, meeting di kantor, di ruang meeting. Sekarang kita harus meeting pakai online, pakai Zoom atau pakai Hangout Meets, ya. Mau nggak mau kita harus berubah gitu ya. Dan juga dari sisi bisnis. Jadi getting a new normal, changing dalam behavior kita, dalam perilaku kita dan lain-lain. Suka atau tidak suka, kita harus lakukan gitu ya, untuk kita bisa survive. Nah, saya akan masuk ke Pak Mardanus mungkin. Kira-kira dalam bisnisnya Pak Mardanus, new normal apa sih yang sekarang akan terjadi? Perubahan apa dan adjusting apa sih yang Pak Mardanus coba overcome gitu, yang Pak Mardanus lakukan supaya bisa survive mode di dalam bisnis sekarang ini? Kalau saya di Tax Consultant, saya lihat sekarang karena memang semuanya sudah online, sehingga IT services itu menjadi sesuatu yang penting, Pak Thomas. Jadi sekarang kita lagi kembangkan juga. Lupanya dengan adanya virus corona ini atau COVID-19 ini, bisnis ini yang dulu kita berpikir kalau dulu bikin kelas atau kita memberikan satu pelatihan cuma bisa harus di satu kelas, rupanya sekarang peluangnya juga ada juga lebih besar. Sehingga ada beberapa yang memang saya mesti rubah, salah satunya adalah bagaimana pelatihan nanti platformnya lebih ke virtual. Itu yang lagi kita kembangkan supaya nanti ke depan setelah after SPT, nanti kan ada orang sekarang pengen belajar tentang pajak, belajar tentang manajemen, diskusi tentang manajemen, operasional, strategi, semuanya kita bisa kembangkan by online. Karena saya lihat progres ini sangat bagus, jadi sangat menantang. Terus yang kedua, di salah satu bisnis saya yang ada F&B, saya lihat sekarang kita lagi kembangkan juga bagaimana penjualan kita bukan dine-in, tetapi bagaimana kita ngembangin jualan produk-produk kita masuk lewat Instagram, lewat sosmed, karena rupanya sekarang memang semua depend on sosmed sangat besar banget. Dan yang ketiga, ya kita lagi kembangkan beberapa bisnis untuk survival model. Jadi memang kemarin ada ide-ide baru. Kita selain tax consultant, ada beberapa teman lagi coba kembangkan. Ada bisnis misalnya sekarang tentang pembuatan APD, alat pelindung diri. Ini lagi bagus dan kita lagi kembangkan kerjasama sama beberapa garmen. Siapa tahu bisa masuk dan juga selain bisa menolong,
tapi yang kedua juga bisa coba survive model bisnisnya yang baru. Kira-kira begitu Pak Thomas. That's good Pak. Kalau Pak Riko gimana Pak? Ya. Kalau yang sekarang saya lakukan, saya bagi dalam dua ya, satu dalam perusahaan dan dalam kehidupan pribadi saya. Tadi yang pertama memang dalam perusahaan dalam keadaan sekarang ini, ya kebenaran kita ini memang ngajar di namanya kelas perjanjian berkat. Jadi tahu sebenarnya nilai-nilai supaya kita bisa menghidupinya itu seperti apa. Jadi banyak hal yang dipelajari sekarang ini ternyata kita harus lakukan lebih dalam lagi. Tadi yang dikatakan pertama, dengan adanya seperti itu, perusahaan yang saya pegang, pertama tadi katakan pertama kita harus kelola dengan baik. Setiap uang yang kita miliki di dalam perusahaan kita harus kelola dengan baik dan dengan maksimal. Kalau keadaan membuat seperti ini, berarti kita harus lihat. Tadi Pak Afran juga dikasih tahu bahwa hal yang sama pun saya lakukan. Kita lihat apa yang tidak penting, aset yang tidak produktif, aset yang benar-benar tidak memiliki nilai secara ekonomis, kita harus jual. Ya. Kita harus lepas, bersihkan sekarang. Saatnya sekarang kita bersih. Ya. Semua yang tidak penting kita lepaskan. Kenapa? Karena dengan keadaan COVID ini sekarang pun kita keuangan kita sudah dikikis habis. Seperti kita bayar gaji, bukan dari pendapatan lagi, bukan dari pemasukan penjualan, tapi dari tabungan, dari deposito kita. Saatnya kita yang sekarang berkorban untuk anak-anak. Nah, jadi hal itu yang saya lakukan di dalam perusahaan. Saya buat satu cash flow, pokoknya saya harus bisa hidup selama sampai bulan Juni, Juli itu harus cukup. Dengan caranya, karena kita hidup tinggal dari sisa tagihan saja, bukan dari penjualan yang ada. Sisa-sisa tagihan lama yang kita tarik, dan orang-orangnya pun juga mengalami hal yang sama. Kita juga harus siap. Mereka belum siap untuk melunasinya. Nah, makanya kita harus buat rencana yang tidak penting keluarkan saja. Itu dari yang saya dalam perusahaan. Dan dari kalau di rumah, tadi saya sudah katakan, kita harus mengubah cara hidup kita. Jangan yang namanya keinginan sekarang kita utamakan. Yang penting sekarang kebutuhan. Jadi kalau kita misalnya dengan keadaan ini kita memaksa kita membuat pola hidup kita, pola konsumsi kita turun, oke, fine, lakuin aja. Kenapa? Nanti kita punya satu keseimbangan baru dalam ekonomi, equilibrium baru dalam ekonomi, dan itu yang akan membuat nanti startnya ke depan kita nggak ngawang lagi di atas, tapi kita tahu standar kita sekarang itu yang paling hemat apa, yang paling produktif apa, yang nggak perlu dibeli apa, itu akan muncul dengan sendirinya, dan nilai-nilai dalam hal keuangan itu benar-benar akan kita pakai lebih baik lagi. Nggak sembarangan kita mau beli ini beli itu, tapi kita menghargai setiap apa yang kita miliki dan kita bisa pakai dengan semaksimal mungkin. Jadi kita nggak khawatir yang namanya turun nanti pola ekonomi hidup kita, nggak apa-apa. Kita memang makhluk yang manusia yang bisa menyesuaikan diri dalam keadaan apapun. Nah, sama lah seperti orang kalau misalnya kita naik gaji, gampang kan menaikkan pola hidup, naik tingkatannya, tarafnya dari tadinya makannya di mana, sekarang bisa di restoran. Nah, sekarang kita belajar, ketika kita turun, bisa nggak kita menurunkan pola hidup kita, pola konsumsi kita, sampai kita ketemu satu titik di mana kita bisa berjalan dengan nyaman, tapi sudah di bawah, tapi tetap kita nyaman. Nah, ini yang saya lakukan. Nah, untuk mengisi kegiatannya seperti apa? Saya cuma melihat bagaimana yang bisa membuat satu, kalau saya mungkin bisa saya sibuk di rumah, waktu terlalu banyak. Kita waktu dengan Tuhan juga kita ngerti jauh lebih banyak lagi, tetapi waktu buat mengisi kegiatan kita pun harus ada. Satu hal yang saya lakukan, dan saya berpikir mungkin ini juga bisa jadi salah satu tambahan buat anak-anak buah. Saya coba kelola, karena saya melihat YouTube, gimana sih pekerjaan ataupun usaha-usaha yang bisa dilakukan di dalam rumah. Nah, kita bisa lihat di YouTube, di sharing, lihat apa aja yang bisa dilakukan. Karena saya senang lihat tanaman gitu ya. Dan kalau kita pergi ke mana, ke toko-toko buah gitu, itu sayuran tuh mahal tau, yang hidroponik segala. Akhirnya kita coba lihat, sudahlah, karena saya masih punya anak buah, coba buat yang namanya hidroponik. Kecil, tapi dia bisa menghasilkan. Skalanya nggak besar. Kita mulai hanya karena berpikir supaya anak-anak bisa ada penghasilan tambahan. Nah, saya mulai buat seperti itu. Dengan modal berapa, kita lakukan.
membuat tanaman-tanaman hidroponik seperti itu. Ini yang saya lakukan. Saya nggak ngerti apakah kalau memang tiba-tiba itu jadi satu bisnis, saya juga nggak tahu. Karena ini dalam rangka mengisi kegiatan di rumah. Kedua, yang saya lihat tadi seperti Pak Thomas, semakin jago masak Pak Thomas ya. Nah, kalau istri saya yang dulu-dulunya mungkin jarang, sekarang semakin pinter. Apa aja dicoba. Buat inilah, buat kue lah, buat segala hal. Saya pikir tidak ada sesuatu yang mustahil bisa mulai dari dalam rumah. Ya. Jadi lakukanlah waktu yang ada kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Karena opportunity itu, kesempatan itu muncul dari sesuatu yang kadang-kadang tidak terduga. Yang kita tidak sangka-sangka, tiba-tiba itu bisa menjadi satu kesempatan untuk berusaha. Jadi saya belajar dengan keadaan seperti ini, saya positive thinking aja. Dari keadaan seperti ini, banyak waktu di rumah, dan saya percaya pasti akan dibukakan cara-cara ataupun usaha-usaha yang kita tidak mengerti sebelumnya, tapi pasti Tuhan akan kasih. Ya, itu yang saya lakukan. Jadi waktu yang saya lewatin ya, saya mengucap syukur sekali. Di rumah nggak ada bosan sama sekali. Enjoy aja, senang aja. Bahkan sampai berpikir begini, dalam keadaan pemasukan kita berkurang, karena tidak ada pendapatan, malahan biaya harus dikeluarkan. Tapi karena kita memang sudah di dalam Tuhan, pikirannya bagaimana kita menolong orang lain. Iya. Bagaimana kita memberkati orang lain. Jadi kita tahu ini yang pelajaran yang mungkin yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita belajar untuk menabur di saat kekeringan. Karena saya percaya ketika kita belajar memberi, kita belajar memberkati orang di saat kita juga kurang, saya percaya Tuhan itu luar biasa dahsyatnya buat hidup kita. Amin. Itu yang saya lakukan, dan saya percaya semua anak-anak Tuhan pasti punya hati yang sama untuk hal seperti ini. Ya begitu Pak. Wow, thank you Pak Riko. Di tengah kekeringan justru malah kita menabur ya Pak Riko. Ya, pasti Tuhan ya melihat dan kita belajar seperti itu. Ya, Oke. Now, saya mau sharing sedikit dari perusahaan saya. Saya udah discuss dengan semua manajer saya, dan ada beberapa strategi yang kami lakukan. Mungkin ini hanya 5 strategi yang saya mau bahas dari bisnisnya saya sendiri. Bahwa ada 5 hal. Yang pertama adalah kami melakukan review proses bisnis. Jadi kita mensimplify dari bisnis proses apa aja sih yang nggak penting, gitu ya. Kalau Pak Jokowi kan bilang untuk membuat satu regulasi maka harus ada 20 regulasi di delete gitu ya. Makanya saya juga mau lakukan seperti itu. Jadi kita bikin semua disimplify. Yang tidak penting kita cut off. Oke. Yang kedua adalah kita mulai identifikasi customer lama dan customer baru. Nah, customer baru itu yang lama, mereka sekarang dengan masa Covid seperti sekarang ini, mereka juga punya perilaku bisnis yang berbeda dari sebelumnya. Mereka juga memandang dengan cara pandang yang berbeda dari sebelumnya. Karena kenapa? Karena mereka adjusting. Mereka beradaptasi dengan opportunity yang ada di depan mata mereka. Sehingga beberapa minggu lalu kami buat satu questionnaire ke semua partner kami seluruh Indonesia. Kemudian kita memulai satu program atau satu package yang baru yang kita launching. Yang sebelumnya kita tidak pernah terpikir. Tetapi waktu kita discuss dengan partner, mulai kepikir bahwa ternyata produk-produk yang kami punya itu kita bisa bundled menjadi satu solusi buat dijual ke orang-orang tersebut, ke partner-partner tersebut sampai ke usernya mereka sendiri, gitu ya. Nah itu kita bisa mengidentifikasi satu persatu lagi kebutuhan-kebutuhan dan peluang-peluang yang baru. Yang ketiga adalah Pak Niko bilang kita jual, kita bersih-bersih, bener Pak, itu juga saya lakukan. Jadi sekarang kita pakai strategi cash flow positif. Jadi buat saya adalah cash flow adalah the most important dengan situasi seperti ini. Jadi kita tagih ER, tagih hutang-hutang dan lain segala kita manage, dan kemudian Pak Mardana sana bilang coba negosiasi ke bank sekarang. Apakah mungkin mereka susah untuk lending sekarang, mungkin waktunya kita untuk negosiasi ke bank, minta keringanan bunga dan lain segala macam. Ini waktunya kita untuk mulai masuk ke dalam cash flow positif. Yang keempat, saya bikin inventory saya diminimize seminim mungkin. Jadi kita akan masuk ke dalam fast moving item. Yang slow moving kita clear out. Buat kita tidak untung nggak apa-apa, yang penting jadi cash flow.
Nah, itu kita bikin minimize semua inventory kita keluarin semua yang udah lama-lama, yang aging, yang nggak laku, yang slow moving, walaupun profit gede zaman dulu. Slow moving biasa profitnya besar gitu ya. Tapi sekarang nggak usah profit pun kita jual. Yang penting cash flow positif. Dan yang terakhir, saya akan move semua orang-orang saya berpikir secara digital. Makanya Pak Frans tadi ngomong, shifting to digital untuk sekarang ini, masuk sosial media, masuk Instagram, masuk jualan pakai WhatsApp, masuk pakai meeting Zoom atau Hangout Meet, sekarang presentasi, training, segala macam pakai online. Jadi kita semua sekarang berpikir aktivitas yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, kita lakukan yang sekarang, kita mulai beradaptasi, kita mulai changing behavior kita, semua kita lakukan, dan semua kita berpikir secara online, gitu ya. Nah, itu salah satu ada 5 poin yang perusahaan kami lakukan. Oke, yang terakhir, pertanyaan terakhir. Bagaimana di masa seperti ini kita bisa melihat opportunity atau ada satu peluang baru yang mungkin belum pernah kelihatan sebelumnya, tetapi hari ini di tengah-tengah krisis kita bisa melihat peluang tersebut. Saya melihat gini, selalu ada peluang di tengah masalah, betul ya? Selalu ada peluang di tengah masalah. Jadi orang-orang banyak ngomong di tengah krisis selalu ada opportunity. Nah, kata peluang sendiri itu kata dasarnya adalah uang, gitu ya. Jadi ternyata ada uang di tengah masalah, gitu ya. Nah, kalau saya lapar misalnya, maka saya perlu makan. Nah, untuk makan, maka saya perlu keluar duit. Jadi untuk menyelesaikan masalah, untuk mendapatkan solusi, maka keluar duit, keluar uang. Nah, saya melihat zaman sekarang ini ada begitu banyak masalah yang terjadi di sekitar kita, di ekonomi bangsa kita, di perusahaan-perusahaan lain, di partner-partner kita. Nah, bagaimana kita mencari solusi tersebut, menjadi solusi atas hidup mereka, dan menjadi peluang atas hidup mereka, gitu ya. Dan saya percaya selalu ada peluang di tengah-tengah krisis. Nah, dari pembahasan ini, untuk see opportunities, lihat peluang, boleh nggak Pak Mardanus mungkin boleh share ke kita, dari Pak Mardanus sendiri, kira-kira peluang apa sih yang Pak Mardanus kepikir dan mulai melihat ke depan seperti apa gitu? Ya, kalau saya melihat begini, memang kayak Pak Thomas tadi bilang ya, segala sesuatu pasti ada waktunya. Firman Tuhan kan berkata, pasti semua tuh ada waktunya. Ada waktu kita memang harus menangis, ada waktunya tertawa, ada waktunya menabur, ada waktunya menuai. Dan saya juga percaya, hari ini pun ada masa mungkin kita hari ini harus ngerem ke pengeluaran kita harus mengatur cash flow kita, tapi juga ada waktu kita bisa lihat di balik semua hal yang terjadi, ada momentum yang bagus. Nah, yes. saya melihat ada beberapa. Nomor satu adalah, tadi saya setuju banget sama Pak Riko bahwa di masa-masa seperti ini kita harus lebih, ini satu opportunity di mana kita tuh bergerak memberi, sehingga kita waktu kita bisa memberi, perusahaan-perusahaan bisa CSR, itu menunjukkan giving kita, menunjukkan pemberian kita. Dan waktu kita memberi, opportunity itu terbuka, Pak Thomas. Yes. Nah, saya melihat ada beberapa bisnis ke depan, menurut saya, karena ini berdasarkan waktu kita ngobrol, lalu saya lihat beberapa klien saya yang mereka lagi coba rubah model bisnisnya dalam beberapa waktu akibat COVID-19 ini. Saya lihat perusahaan-perusahaan seperti logistik, perusahaan-perusahaan groceries, perusahaan-perusahaan kesehatan, alat-alat kesehatan tentunya, terus perusahaan-perusahaan higienitas. Mereka sekarang betul-betul memanfaatkan momentum ini dan mereka betul-betul bisa lihat ini sesuatu yang menarik. Dan saya lihat ke depan, ini mungkin dalam 2-3 bulan setelah ini nanti selesai, seperti Pak Frans, tadi kita berdoa sepakat bahwa segera supaya peristiwa atau masalah ini bisa segera berlalu. Tapi setelah peristiwa ini, saya lihat ada bisnis yang besar di era ke depan. Tadi saya setuju banget sama Pak Frans, pembahasan tentang digitalisasi, karena saya lihat sekarang online training itu jadi sesuatu yang menarik, Pak Thomas. Dulu yes. Tadi saya cerita, dulu orang mesti ikut training, bayar, mesti datang ke satu tempat, nyewa hotel, mahalnya bukan main. Tapi sekarang rupanya orang bisa ikut training, webinar gitu ya, dengan harga yang cukup lebih murah, pesertanya lebih banyak, dan hasilnya bisa kurang lebih hampir sama dengan apa yang mereka dapat di hotel itu. Jadi saya lihat ini ke depan online training, plus online kursus. Jadi saya lihat juga anak saya yang kursus, sekarang mereka sudah dilakukan online. Jadi waktu mesti tutup lembaga kursusnya tetap jalan seperti hari ini. Dan saya lihat ini satu perubahan yang sangat menarik. Mungkin satu firman yang saya percayai, Roma 12 ayat 1-2. Alkitab berkata gini, berubahlah
menurut pembaharuan akal budimu. Pada saat kita mengalami satu masalah, kita mesti berani berubah dan akal budi kita harus berani untuk dibaharui. Saya punya keyakinan, selama kita mau dibaharui oleh Tuhan, kasih karunia-Nya pasti akan makin berlimpah. Karena bagi Tuhan, nggak ada yang mustahil. Apa yang nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah muncul di hati kita sebelumnya, Tuhan bisa sediakan bagi orang-orang mengasihi. Saya lihat ke depan, sekalipun ada masalah, memang ada bisnis yang akan mungkin tutup, tetapi ada bisnis-bisnis yang mulai hidup. Bahkan saya lihat sekarang untuk bisnis travel, satu lagi tambahan, atau bisnis pariwisata, sekarang mereka memanfaatkan namanya viral untuk IG, sehingga mereka bisa jalan-jalan dan mereka bisa lihat walaupun secara virtual, mereka nggak langsung. Saya nggak tahu pengembangan ke depan seperti apa, mungkin nanti Pak Fran bisa bantu jelaskan. Tapi saya lihat, sekarang udah ada nih orang jalan-jalan ke Eropa, tapi cuma lihat komputer aja Pak Thomas, dan bayar lagi. Nah, kurang lebih begitu Pak Thomas, terima kasih. Yeah. Thank you Pak Marta. Pak Frans gimana? Bisa melihat apa nih peluang ke depan? Sama dengan apa yang Pak Riko dan Pak Mardas sampaikan. Yang pertama, ini adalah peluang untuk kita menabur. Saya sangat-sangat percaya itu, bahwa ini adalah prinsip kerajaan Allah yang memang nggak bisa dibantahkan oleh apapun. Amin. Ya, jadi contohnya seperti saya sekarang, yang biasanya orang kalau di dalam waktu normal untuk ikut kelas gitu, mereka mesti register segala macam. Sekarang saya siapa yang ngundang, hayu aja karena di rumah tinggal pakai Zoom, ya. Dan ternyata apa yang karena itu tadi pro bono ya Pak Frans, nggak ada, ya nggak ada masalah. Ya saya apa yang saya bisa sharingkan, saya sharingkan. Orang ngundang kiri kanan, pokoknya ayo aja. Dan ternyata membuka peluang baru sebab dengan bertambahnya orang yang mampu mengakses, ya ternyata kita bisa bring down the cost sebetulnya bagi mereka, ya. Dengan kontribusi $5 satu orang, ternyata satu kelas bisa 400, bisa 500, yang ternyata justru memberikan berkat yang di luar apa yang biasanya kita lakukan. Wow. Gitu. Jadi ini adalah sebuah peluang yang kita sebagai anak-anak kerajaan Allah perlu pahami prinsip ini. Jangan kejar uang. Kita perlu saat ini pun kesempatan untuk companies, ya saya selalu sampaikan juga banyak companies, untuk memperkokoh your relationship dengan your customer. Karena di masa-masa sulit inilah companies values-nya Anda, nilai-nilai dari perusahaan kita itu sedang di-challenge. Apakah yang Anda sampaikan itu bahwa ini adalah nilai-nilai perusahaan saya betul-betul menjadi dasar? Jujur, integritas, kerja keras, peduli sama customer. Do you really care? Ya, jadi ini peluang. Karena di masa-masa ke depan, saya selalu bilang, jangan hanya puas punya customer. Belum cukup. Yang kita perlu bangun adalah loyal customer. Ya, ini perubahan mindset nih. Ya, jangan pakai customer lama, customer baru aja, tapi kejarlah loyal customer. Dan bangun relationship. Ini adalah masa-masa di mana kita punya peluang untuk sebetulnya membangun hubungan yang lebih erat lagi dengan loyal customer kita. Pilih siapa? Strategic customer, strategic partners. Karena kembali COVID ini kita prediksi temporary-nya nggak tahu berapa lama, bisa 3 bulan, bisa 5 bulan, bisa 6 bulan, bisa 8 bulan. Namun yang sudah pasti adalah ripple bulan keempat. Untuk recover-nya lagi akan butuh waktu 1-2 tahun. Jadi persiapkan untuk 3 tahun ke depan, ini semua akan terjadi kontraksi habis-habisan. Jadi untuk perusahaan, ya, re-strengthening,
your relationship with your vendors, with your partners. Cari siapa komplementor dari industri di mana Anda bergerak. Komplementor tuh biasanya nggak terlalu kelihatan, tapi sebetulnya memberikan kontribusi penting dalam industri. Bangun partnership. Contoh komplementor kayak contoh waktu perang Betamax sama VHS. Mungkin kita paham ya, dulu zamannya videotape itu kan perang tuh Betamax sama VHS. Kenapa di dalam industri global VHS yang menang? Karena VHS menjalin hubungan strategik dengan komplementor. Komplementornya siapa? Komplementornya adalah studio film. Karena kan VHS kan hanya mediumnya saja. Ya, jadi dia kerjasama. Kayak misalkan Boeing sama Airbus, gitu ya. Komplementornya siapa? Airport. Kalau airport nggak bikin infrastruktur yang bisa menampung pesawat mereka, ya nggak bakal bisa jualan. Ya, jadi ini saat-saat untuk businessman, businesswoman di masa-masa kita perlu melihat peluang, memperbaiki dan memperkokoh relationship kita dengan strategic partner, vendors or whatever it is, principal atau apa siapapun, dan relationship with your loyal customers. Karena itulah yang nanti akan menjadi new capital untuk tetap menjaga the sustainability of your business. Thank you Pak Frans. That's a good point ya, bagus banget. Jadi kita sudah summary beberapa hal hari ini, dan saya percaya kita semua diberkati hari ini oleh narasumber dari Pak Riko, Pak Marda, dan Pak Frans. Thank you untuk insight-nya. Saya ada satu firman, boleh ya, satu firman terakhir penutup. Di Markus 4, 26-27, ini nyambung banget dengan Pak Riko, Pak Mardanus, dan Pak Frans. Dia bilang begini, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah seumpama seorang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, kemudian pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui oleh orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Dan apabila buah itu sudah cukup masak, orang segera menyabit, dan sebab musim menuai sudah tiba. Amin. Jadi saya percaya bahwa di tengah COVID seperti ini, di masa krisis seperti ini, kita tidak pernah stop untuk menabur benih. Amin. Kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan, kita tabur, kita memberkati orang, kita do creative thinking, kita produktif, kita tidak pernah give up, kita mencari peluang yang baru, kita minta hikmat dari Tuhan, terus kita menabur benih. Kemudian pada waktu burden atau beban begitu berat, mungkin terus berjalan, kadang-kadang kita juga kepikir juga, betul ya? Kemudian pada malam hari dikatakan bahwa kita tidur. Artinya apa? Kita berserah total kepada Tuhan. Kita menyerahkan kekuatan kita kepada Tuhan. Amin. Dan kemudian setelah kita tidur, besoknya waktu kita bangun, ternyata benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, makin lama makin besar, dan makin lama makin besar. Dan kita percaya dikatakan gini, bagaimana terjadinya tunas itu tumbuh tidak diketahui oleh orang itu. Dan kita mengerti bahwa semua yang namanya pertumbuhan itu berasal dari Tuhan, bukan kekuatan manusia, bukan kehebatan kita. Bagian kita adalah kita menabur benih, kita kreatif, kita terima hikmat, kita melakukan semua upaya yang kita bisa, apa yang ada di tangan kita lakukan yang terbaik, kita tetap menabur benih, kita berserah total kepada Tuhan. Tuhanlah bagian untuk membuat pertumbuhan. Sehingga dikatakan waktu Tuhan mulai benih itu mulai tumbuh, ada tunas mulai tumbuh, apabila buah itu cukup masak, kemudian orang itu menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Dan kita percaya, dan kita sungguh percaya bahwa suatu saat setelah COVID ini lewat, bahkan semasa COVID pun juga, kita percaya waktu buahnya tiba, waktu musimnya tiba dalam hidup kita, maka kita akan menuai dengan luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Dan kita percaya buah itu pun juga bukan punya kita, karena gembala kita mengajarkan kita bahwa kita adalah steward, kita bukan pemilik.
Nah, buah yang dihasilkan itu kita juga masih bisa bagi-bagi dan kita tabur ulang benih di tanah yang sama. Amin. Ya, amin. Dan tunggu diberkati kita hari ini oleh para narasumber. Pak Riko, thank you. Pak Marda, Pak Frans, thank you so much. Terima kasih. Ya, thank you. Dan kita minggu depan, saya mau ingetin bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin menonton hari ini acara bertemu berkat tengah minggu. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pak Peter Suganda. Beliau adalah pakar online marketing, ya, dan sangat exciting banget temanya, yaitu mencari uang melalui Instagram di masa COVID, gitu ya. Jadi jangan lupa minggu depan harus stay tune dan kita tetap ketemu lagi. Oke, kita tutup hari ini. Saya minta Pak Mardanus untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk acara ini. Kami percaya anugerah-Mu besar, kemurahan-Mu besar, dan Kau memberkati semua orang yang mengikuti acara ini. Kami percaya di tengah masa-masa seperti ini, berkat dari surga tetap mampu dan bisa Kau curahkan. Terima kasih Tuhan untuk segala perkara. Terima kasih untuk segala hal yang sudah Kau siapkan. Bagi Tuhan, tidak ada yang mungkin. Bagi Tuhan, semuanya bisa dan bisa Kau kerjakan dan lakukan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan segala sesuatunya, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Selamat. Sampai ketemu minggu depan. Oke. Oke.